Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Diva Natasha Siva dengan NIM 25010014053 dari Prodi Bimbingan dan juga Konseling angkatan 2025 kelas H. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial pemanfaatan Google Formulir yang diintegrasikan dengan Gemini AI dan juga pembuatan pertanyaan bercabang guna layanan program bimbingan dan juga konseling. Langsung saja cara pembuatannya yakni sebagai berikut. Pastikan teman-teman semuanya mempunyai akun dan juga bisa langsung memencet bagian Google Apps. Cari bagian Forms, kemudian pencet, dan selanjutnya teman-teman bisa memilih formulir kosong. Setelah itu, cara integrasikan Google Formulir dengan Gemini AI, teman-teman bisa pencet bagian lainnya, kemudian dapatkan add-on. Setelah itu, teman-teman bisa mencet bagian Install Magic ChatGPT atau Gemini. Tunggu. Setelah itu bisa lanjutkan. Pilih fungsi yang dapat diakses oleh AI GPT-4 Forms. Pilih semuanya saja, kemudian lanjutkan. Oke, Gemini sudah berhasil untuk ditambahkan. Klik selesai, kemudian klik silang. Nah, add-on sudah ditambahkan di bagian fitur Google Forms. Bisa kita gunakan untuk integrasi Gemini AI dengan mencetnya Magic AI Form Builder. Open Magic AI Form Builder. Kemudian kita harus menyiapkan prompt ya untuk hal ini. Prompt yang kita gunakan kali ini adalah pembuatan angket kebutuhan siswa. Enter the topic bisa teman-teman klik. Nah, di bawahnya teman-teman juga bisa menambahkan eh, jenis pertanyaan, bisa multiple choice dan juga lain sebagainya. Karena menurut saya prompt saya sudah lumayan cukup, kita bisa langsung aja create form. Nah, di sini sudah tertera ya, kita hapus di bagian section 1. Nah, teman-teman bisa mengeditnya, misalkan formulir tanpa judul. Nah, seperti ini. Dan teman-teman bisa menambahkan ataupun mengganti jawaban ataupun pertanyaan yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Setelah itu, jika sudah, nah ini sudah terintegrasi dengan Gemini AI, tanpa berlama-lama lagi, kita hanya membuat prompt-nya saja, begitu. Kemudian tutorial yang kedua, yakni pembuatan pertanyaan bercabang yang biasanya digunakan untuk dua topik pertanyaan, namun digunakan dalam satu link Google Form, agar tidak membuat bias kepada siswa-siswa, dan juga memudahkan konselor dalam merekap pertanyaan dan juga jawaban, begitu ya. Langsung saja kita buat. Jangan lupa untuk ditulis dalam screening sederhana siswa kelas 12 ataupun judulnya. Kita langsung bisa isi. Kemudian tentunya kita akan menambahkan bagian pertanyaan. Kemudian kita akan membuat pertanyaan bercabangnya, yakni nah di sini kita akan memilih jika ingin melakukan pilihan ganda ataupun kotak centang, drop down dan lain sebagainya. Kita akan membuat atau saya menggunakan drop down. Oke. Di sini kita perlu memperhatikan bagaimana cara membuat pertanyaan bercabangnya ya. Nah, ini kita lanjutkan terlebih dahulu untuk membuat bagian yang kedua, yakni kita tulis bagian masalah akademik. Oke, kita langsung buat pertanyaannya. Misalkan, oke, mungkin bisa ditambahkan ya pertanyaannya. Bisa seperti ini. Dan kita akan membuat bagian yang ketiga dengan memencet tambahkan bagian, yakni kita isi masalah sosial. Ini bisa kita pilih jawaban singkat ataupun paragraf. Kita bisa wajibkan isi dan menambahkan pertanyaan lagi. Oke, ini ya. Nah, oke, kita akan preview ya.
Namun sebelumnya kita akan mereview bagian ini dulu, masalah akademik, bagian 2 dan masalah sosial di bagian 3. Jangan lupa untuk menyeting di bagian bawah pertanyaan tiap bagian, yakni kirim formulir. Ini juga, oke sudah ya teman-teman. Oke, kita preview. Oke, coba kita isi. Oke, sudah benar ya teman-teman ya. Kembali. Oke, sudah benar ya. Nah, inilah tutorial pembuatan pertanyaan bercabang yang dapat teman-teman buat agar memudahkan konselor dalam merekap jawaban. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.